Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Masumiasih, absen 30 dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dilatasi. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah bentuk grafik suatu fungsi dengan memperbesar atau memperkecil. Perubahan ini terjadi karena adanya faktor skala konstanta K yang dikalikan dengan fungsi. Faktor skala K ada 6. Yang pertama, K lebih besar dari 1, yaitu grafik diperbesar menjauhi titik pusat. Yang kedua, K lebih besar dari 0, K lebih kecil dari 1, yaitu grafik akan diperkecil mendekati titik pusat. Yang ketiga, K sama dengan 1, yaitu grafik tidak ada perubahan ukuran atau posisi objek. Yang keempat, K lebih kecil dari min 1, yaitu grafik diperbesar dan bayangannya terletak berlawanan arah terhadap titik pusat. Yang kelima, K lebih besar dari min 1, K lebih kecil dari 0, yaitu grafik diperkecil dan bayangannya terletak berlawanan arah terhadap titik pusat. Yang keenam, K sama dengan min 1, yaitu grafik tidak ada perubahan ukuran atau posisi objek, tetapi bayangannya terletak berlawanan arah terhadap titik pusat. Yang selanjutnya ada rumus dan contoh soal. Untuk rumus pertama itu dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Rumusnya A, X, Y dilatasikan terhadap O, K. Menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kita bisa mencari hasil dilatasinya menggunakan rumus ini. Atau kita bisa juga menggunakan rumus X aksen sama dengan K kali X dan Y aksen sama dengan K kali Y. Contoh soalnya, tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika D dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Jadi 4 ini adalah X, 5 ini adalah Y. K-nya sama dengan 3. Kita tulis dulu X aksen dan Y aksen. Sama dengan, kita langsung isi aja. K-nya itu 3, lalu 0, 3. Untuk X itu 4 dan Y-nya itu 5. Kita tulis ulang X aksen, Y aksen. Sama dengan 3 dikali 4 itu 12. Untuk 0 nggak usah ditulis, langsung saja angkanya dikalikan. Tambah 0 ditambah 15. Ini kan karena jika 4 dikali 0 kan 0, jadi langsung saja ditulis 0. Kita tulis ulang X aksen, Y aksen sama dengan, itu dijumlahin ya, jadi 12, 15. X aksennya 12, Y aksennya 15. Atau bisa juga biar gampangnya itu langsung aja X aksen sama dengan K kali X. X aksen sama dengan K-nya kan 3 dikali X-nya 4, jadi X aksen sama dengan 12. Itu Y aksen sama dengan K kali Y aksen, K-nya 3, Y-nya 5, Y aksennya jadinya 15. Nah, jadi A aksennya berarti 12,15. Maaf ini tadi lupa isinya. Jadi A 4,5
didilatasikan 0,3 menghasilkan A aksen 12,15. Lalu untuk rumus yang kedua itu dilatasi terhadap titik pusat M, N. Untuk rumusnya adalah X aksen min M, Y aksen min N sama dengan K 0, 0K terkurung X min M, Y min M. Contoh soalnya, tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi P min 3,2. Jawabannya, kita tulis ulang dulu rumusnya. Untuk X aksen, Y aksennya kita turunin. Min, M-nya min 3, X aksen min 2. Dengan K-nya itu 3, 0-nya kita tetapin, 0, 3. X-nya itu 4, Y-nya itu 5, K-nya 3 ya. M-nya itu min 3, N-nya 2. Kita tulis X-nya 4, min 3. Y-nya 5, min 2. Untuk ini min 3 tuh jadinya plus. Jadi X aksen plus 3, Y aksen min 2. Sama dengan K-nya itu 3, 0, 0, 3, 4, min 3, min dikali min itu jadinya plus, hasilnya 4 tambah 3 jadi 7, itu maaf salah tulis 7, 5 min 2 hasilnya 3. Jadi X aksen plus 3, Y aksen min 2 sama dengan 7 dikali 3 itu 21, plus 0, 3 kali 0, 0, 3 kali 3, 9. Jadi X aksen plus 3, Y aksen min 2 sama dengan 21, 9. Sini kita cari dulu nilai X aksennya. Tulis X aksen plus 3 sama dengan 21. Turunin X aksennya, plus 3-nya pindah ke kanan, jadinya min, hasilnya 18. Lalu kita cari Y aksennya. Kita tulis Y aksen min 2 sama dengan 9. Turunin Y aksennya saja. Jadi karena ini min 2 dipindah ke kanan jadinya plus, 9 plus 2 jadinya 11. Jadi A 4,5 dilatasi P,3 menghasilkan A aksen 18,11. Untuk yang selanjutnya adalah dilatasi garis atau kurva. Ini menggunakan rumus yang tadi. Untuk contoh soalnya itu, tentukan persamaan garis 2x min 3y sama dengan 7 jika didilatasi dengan faktor skala min 3 dan pusat dilatasi P min 1,2. Kita tulis rumusnya dulu. Kita turunin X aksennya min, M-nya min 1, Y aksen min, N-nya 2, K-nya itu min 3, jadi ini sama dengan min 3
min 3. Y-nya ini nggak usah ditulis, tetapin aja. X min 1, Y min 2. Tetap tulis X aksen plus 1, Y aksen min 2, sama dengan ini turunin tetap min 3, min 3. X plus 1, Y min 2, X aksen plus 1, Y aksen min 2, sama dengan ini min 3 dikali X min 3 kali 1. Begitupun yang di bawahnya juga. Untuk nolnya tuh nggak usah, karena hasilnya pasti tetap 0. Jadi hasilnya min 3X min 3 dan min 3Y plus 6. Selanjutnya kita cari nilai X-nya dulu. Kita tulis di sini X aksen plus 1 sama dengan min X min 3. Min X-nya tuh bawa ke depan jadi plus, tulis 3X sama dengan, untuk X aksennya ke belakang jadinya min X aksen min 3 min 1. 3X sama dengan min X aksen min 4. Min 3 min 1 hasilnya min 4. Jadinya 3-nya pindah ke belakang, jadinya bagi yang menghasilkan min X aksen min 4/3. Lalu kita akan mencari nilai Y-nya. Jadi Y aksen min 2 sama dengan min 3Y plus 6. Min 3Y kita bawa ke depan. Nah, 3Y sama dengan min Y aksen plus 6 plus 2. 3Y sama dengan min Y aksen plus 8. Jadi Y itu 3 sama kayak yang X itu. Jadinya min Y plus 8/3. Jadi kita masukkan nilai X Y tadi ke persamaan tersebut. 2X min 3Y sama dengan 7. X-nya kita ganti ke nilai X yang kita cari tadi, Y-nya juga. Jadi 2 kurang min X aksen min 4/3. 3 min Y aksen plus 8/3 sama dengan 7. Ini kita bagi dengan 3. Coret-coret. 7 dikali 3 itu 21. Jadinya 2 min X aksen min 4, 3 min Y plus 8 sama dengan 21. Ini dikali juga 2 kali min X aksen, 2 kali min 4, 3 kali min Y, 3 kali 8. Hasilkan min 2X aksen min 8 plus 3. Maaf, di sini keliru. Itu harusnya isi min. Jadinya plus 3Y aksen min 24. Jadi 2X aksen min 8 min 24 hasilnya min 32. Kita tulis dulu min 3Y aksen, lalu min 32 sama dengan 21. Min 32 kita coret,
pindah ke belakang, jadi plus 32 menghasilkan min 2x plus 3y sama dengan 53. Jadi hasilnya itu 2x aksen min 3y aksen sama dengan 53.